Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat, penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika di antara kita yang sedang merasakan sakit, mudah-mudahan Allah menjadikan sakitnya itu sebagai penggugur dosa di masa lalu atau kemarin. Amin ya robbal alamin. Ayah, bunda, serta ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran tema 3B sub tema 3. Tumbuhan banyak memberi manfaat bagi manusia. Tumbuhan menyediakan udara untuk pernafasan. Tumbuhan juga menjadi sumber makanan dan industri. Bahkan tumbuhan dapat membuat lingkungan menjadi nyaman dan sejuk. Coba kamu perbandingkan lingkungan yang banyak tumbuhan dan lingkungan yang tidak ada tumbuhan. Lingkungan mana yang lebih nyaman? Tentu lingkungan yang banyak tumbuhannya. Lingkungan yang tidak ada tumbuhan akan terasa gersang karena memiliki banyak manfaat. Itulah kita harus menyayangi tumbuhan. Bagaimana cara menyayangi tumbuhan? Yang pertama adalah menyiram atau penyiraman. Air merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi, termasuk tumbuhan. Tumbuhan memerlukan air untuk proses fotosintesis. Jika kekurangan air, tentu tumbuhan akan layu, bahkan mati. Oleh karena itu, kita harus menyiram tumbuhan secara teratur. Pada saat menyiram tumbuhan, hal yang harus diperhatikan adalah waktu penyiramannya. Sebaiknya kita menyiram tumbuhan saat pagi atau sore hari. Pemupukan. Yang kedua adalah pemupukan atau bisa disebut pupuk. Pupuk diperlukan tumbuhan agar dapat tumbuh dengan subur. Pupuk ada bermacam-macam. Kita harus memberikan pupuk yang tepat karena kebutuhan setiap jenis tumbuhan berbeda-beda. Kita juga harus memperhatikan dosis pemberian pupuk. Yang ketiga adalah pemangkasan. Pemangkasan ini dilakukan pada batang atau daun yang berumur tua. Hal ini bertujuan agar merangsang tumbuhnya batang dan daun muda. Pembersihan hama dan gulma. Hama dapat menyebabkan kerusakan pada tumbuhan. Hama antara lain tikus, ulat, wereng, dan walang sangit. Hama dapat dimusnahkan dengan menyemprot pestisida. Sementara itu, gulma juga dikendalikan agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Caranya yaitu dengan menyianginya atau disemprot dan herbisida. Contoh gulma adalah rumput. Hobi ibu merawat tanaman hias menurut pada Cika. Cika jadi ingin memelihara anggrek bulan. Cika kemudian membeli bibit bunga anggrek bulan. Sebelumnya Cika mencari tahu terlebih dahulu cara menanam dan merawat bunga anggrek bulan. Cika akhirnya mengetahui setelah membaca buku tentang cara merawat anggrek bulan. Ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam pemilihan bibit. Yang pertama adalah pemilihan bibit anggrek bulan yang sehat. Pilihlah bibit anggrek bulan yang kondisinya baik dan sehat. Hal itu bisa dilihat dari daun dan akarnya yang sehat. Daun yang banyak adalah ciri dari akar yang masih berfungsi dengan baik. Yang kedua adalah menanam. Masukkanlah media tanam ke dalam pot plastik kecil setelah 5-8 bulan. Pot diganti yang lebih besar dengan tambah media tanam di sekelilingnya. Hal ini dilakukan lagi setelah tanaman berusia
12-14 bulan. Penyiraman dan pemupukan. Penyiraman dilakukan apabila media tanam sudah benar-benar kering. Janganlah melakukan penyiraman apabila media masih basah. Sekitar 3-4 hari sekali semprotkan air yang telah dicampur pupuk anggrek. Yang selanjutnya adalah pencegahan hama dan penyakit. Pada saat musim kemarau, semprotkan insektisida pembasmi hama berupa serangga. Lebih sering sementara itu, semprotkan fungisida pembasmi jamur pada saat musim hujan lebih sering. Ada contoh soal matematika. Sekarang kamu coba lengkapi garis bilangan berikut. Ada angka 0, 1, 3, 4, 6, 8, 9. Nah, angka berapakah yang bisa melengkapi atau mengisi huruf A, B, C, dan D? Angka berapa yang mengisi pada nilai penggantian A, yaitu 2. Pengganti nilai B itu berapa? 5. Nilai pengganti C itu angka berapa? 7. Nilai pengganti D itu angka 10. Maka akan seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Garis bilangan juga dapat digunakan untuk penyelesaian penjumlahan bilangan. Perhatikan contoh. Ada soal 3 ditambah 4. Maka kita tarik garis berwarna biru ke arah kanan. Berapa langkah? 3 langkah. 1, 2, 3 ditambah 4. Maka kita tarik garis berwarna biru 4 langkah. Kenapa 4? Karena ditambah dengan angka 4. 1, 2, 3, 4. Maka ketika kita tarik garis berwarna biru 4 langkah, jatuhnya ke angka 7. Jadi 3 ditambah 4 adalah 7. Jadi kita tarik garis berwarna merah itu ke angka 7. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Setiap sore, Mala mendapat tugas menyiram tanaman di halaman rumah. Orang tua Mala telah membagi tugas untuk setiap anggota keluarga. Tugas rumah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Di rumah, kewajibanmu tentu berbeda dengan orang tuamu. Begitupun di sekolah, kewajibanmu berbeda dengan guru. Pelaksanaan kewajiban harus sesuai dengan peranannya masing-masing. A. Kewajiban sebagai anak. Di rumah, kamu berperan sebagai anak. Kewajiban anak di rumah adalah belajar, menghormati orang tua, serta taat dan patuh pada perintah orang tua. Kewajiban anak juga membantu pekerjaan orang tua di rumah, seperti menyapu atau membersihkan kamar. Kewajiban sebagai pelajar. Di sekolah, kamu berperan sebagai pelajar. Kewajiban pelajar adalah menaati peraturan di sekolah serta menghormati guru. Sedangkan kewajiban sebagai makhluk hidup
Sebagai umat beragama, kita harus melaksanakan perintah Tuhan sesuai dengan agama masing-masing. Sebagai makhluk Tuhan, kita juga memiliki kewajiban untuk menyayangi makhluk Tuhan lainnya, seperti hewan dan tumbuhan dengan cara merawatnya secara baik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.